Pemirsa, selain di depan gedung DPR RI Senayan, unjuk rasa juga digelar di depan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Ratusan orang yang terdiri dari aktivis 98, guru besar dan akademisi berunjuk rasa di depan gedung MK pagi hingga siang kemarin. Dalam aksinya mereka membawa sejumlah poster bertuliskan Indonesia Darurat Demokrasi hingga kawal putusan MK. Aksi digelar usai polemik putusan Mahkamah Konstitusi yang dianulir oleh DPR RI melalui revisi Undang-Undang Pilkada. Aksi juga digelar untuk mengingatkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi merupakan putusan tertinggi. Masa kemudian membubarkan diri usai sejumlah perwakilan mereka diterima langsung oleh juru bicara Mahkamah Konstitusi. Pemirsa, dalam audiensi dengan juru bicara MK, perwakilan massa menyampaikan sejumlah catatan dan juga sikap terhadap situasi demokrasi saat ini. Salah satu perwakilan massa, yakni sastrawan Gunawan Muhammad, bahkan tidak kuasa menahan tangis saat menyampaikan pernyataannya menanggapi situasi bangsa saat ini. Gunawan Muhammad menyebut pemerintah dan DPR telah melanggar konstitusi dengan memaksakan revisi Undang-Undang Pilkada. Saya bahagia bisa di sini. Maaf, saya nggak bisa ngomong karena emosi saya. Ya, kalau saya nggak menahan diri, saya bilang kita revolusi aja. Tapi saya tahu bahwa ongkosnya banyak dan tagihannya kita nggak tahu kepada siapa. Tapi keadaan sudah keterlaluan. Sebetulnya DPR yang melawan konstitusi harus dibubarkan. Itu juga. Tapi saya nggak mau bilang. Ya bagus. Saya ucapkan terima kasih kesempatan ini. Sebenarnya saya bukan juru bicara. Tadi saya dibilang saudara Nong, komandan lapangan, bahwa saya sudah terlalu banyak tugas, saya nggak tahu tugas saya apa. Jadi ini saya berlebihan bicara di sini. Terima kasih. Para hakim konstitusi yang terhormat, hari ini kami tambah terima kasih kami. Karena Anda telah mengembalikan bukan saja martabat Mahkamah Konstitusi, tapi juga hak-hak kami. Khususnya hak demokratik dalam kompetisi politik. Telah lama hak-hak rakyat dilipat-lipat. Bertahun-tahun politik diubah hanya jadi permainan para juragan partai. Dalam memilih wakil dan pemimpin, pemilu dan pilkada praktis dan tertutup bagi rakyat yang luas dan tidak terbuka bagi mereka yang tidak berpartai. Padahal telah menjadi rahasia umum. Di dalam dan di luar parlemen, partai-partai telah menjadi bunglon, berubah mirip kongsi jual beli suara, jual beli dukungan, jual beli integritas. Dan telah menjadi rahasia umum pula bahwa politik pada hari ini bukan lagi memperjuangkan untuk perbaikan kehidupan rakyat. Kini politik adalah medan perdagangan. Semua diringkus untuk dipertukarkan dengan kedudukan dan dengan kekuasaan. Perilaku jujur disisihkan karena tidak laku. Perilaku tidak jujur menjadi kelaziman yang baru. Betapa menyedihkan. Bung Hatta, guru bangsa dan guru kita semua, pernah berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap
dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun tidak jujur susah untuk diperbaiki. Siapa yang tidak jujur? Elit politik kita, para juragan parpor besar dan kecil, telah mempersulit perbaikan perilaku yang tidak jujur ketika mereka kian berkuasa. Apalagi ketika mereka bersekongkol dalam sebuah kartel politik keculasan. Ini yang terjadi pada hari ini di gedung DPR RI. Anda, para hakim yang mulia, berdiri di depan melawan itu. Anda bukan saja mencegah para pembegal demokrasi menjadi kekuatan yang menentukan dalam pemilu dan pilkada. Anda harus mengembalikan demokrasi menjadi percaturan demos. Rakyat banyak, mereka yang berhak.